Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Yanti Mulyanti dari SMK Negeri 1 Rengas Dengklok. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia belum dapat dikatakan selesai karena adanya usaha untuk menghancurkan kedaulatan NKRI yang baru diraih. Oleh karena itu, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu perjuangan fisik atau cara bersenjata dan perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin. Yang mana uraian materi mengenai perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi akan diterangkan berikutnya. Di sini perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara fisik dan diplomasi. Contohnya diantaranya untuk perjuangan bersenjata atau secara fisik ada peristiwa Medan Area, pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, pemberontakan PKI, agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Untuk perjuangan diplomasi, diantaranya ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, dan konferensi Meja Bundar. Perjuangan fisik atau bersenjata pertama adalah peristiwa Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi pada 13 Oktober 1945 antara pemuda dan tentara keamanan rakyat yang bertempur melawan Sekutu dan Nika. Pertempuran juga dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Yang kedua adalah pertempuran Surabaya. Puncak pertempuran Surabaya terjadi pada 10 November 1945. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, maupun udara. Sebelumnya Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Akhirnya, demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terjadilah perang yang dinamakan Perang Surabaya. Kedua, pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali dari kedatangan pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan Sekutu yang sedang menuju Magelang membuat kerusuhan hingga meneror rakyat lokal. Tentara Keamanan Rakyat di bawah pimpinan Kolonel Sudirman kemudian melakukan pengejaran dan pengepungan. Pertempuran yang kelak dikenal dengan Palagan Ambarawa pun tak terhindarkan dan terjadi selama 4 hari, yaitu pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Pertempuran diakhiri dengan kemenangan TKR pada 15 Desember 1945. Makanya tanggal tersebut dijadikan sebagai Hari Juang Kartika TNI AD. Peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api yang jatuh pada tanggal 24 Maret 1946. Bandung Lautan Api adalah peristiwa sejarah dalam rangkaian kemerdekaan Indonesia untuk melawan kolonialisme Belanda. Rakyat membakar rumah-rumah mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Belanda karena tak mau daerahnya diduduki oleh militer Belanda kembali,
Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumahnya sendiri hingga 7 jam. Inilah awal sebutan Bandung Lautan Api. Berikutnya, pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI terjadi pada 18 September 1948. PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. PKI di Madiun muncul dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Indonesia dan membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I terjadi karena adanya penolakan pihak Republik Indonesia terhadap tuntutan Belanda yang berisi tentang keharusan RI untuk mengirim beras dan penyelenggaraan gendarmi atau keamanan dan ketertiban bersama. Serangan ini dilakukan pada 21 Juli 1947 dengan sasaran kota besar di Jawa, daerah perkebunan dan pertambangan. Tujuan Belanda melakukan serangan atas RI adalah penghancuran RI. Yang terakhir, agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II merupakan serangan militer yang dilancarkan oleh Belanda pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Alasan terjadinya agresi militer Belanda II adalah karena Belanda mengingkari perjanjian Renville. Tujuan dari agresi militer Belanda II adalah menghancurkan status Republik Indonesia sebagai kesatuan negara, menguasai ibu kota sementara Indonesia yaitu Yogyakarta, dan menangkap para pemimpin pemerintahan Indonesia. Perjuangan diplomasi. Pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 11 sampai 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Isi Perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. Ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat sebagai Republik Indonesia Serikat. Yang terakhir, RIS dan Belanda akan membentuk aliansi Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai presiden. Yang kedua adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geledak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan Renville diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 yang disebabkan Belanda ingkar untuk mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Ketiga, Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen ini dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada 49 di House. Perjanjian adalah Perjanjian Rumroyen bagi Indonesia. 1. Memerintahkan pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Kedua,
bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Perjanjian Rumroyen untuk Belanda, yakni Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. Kedua, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasil dari KMB adalah sebagai berikut. Pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Kedua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda, yang mana dalam uni itu Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. Ketiga, Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Dan yang terakhir adalah masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Sekian penuturan materi dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatian.